Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu, ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun mungkin. Disetujui oleh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Kena kali ini ya. Kena kali ini. Dan satu hal lagi yang saya dengar dari orang yang berasal dari kelompok yang melaporkan itu, ini saya dengar langsung dari sumber orang yang melaporkan, saudara ya, bukan dengar katanya dari si A, si B gitu ya, enggak. Ini orang yang langsung ya, kelompok yang langsung melaporkan Kainama ini yang ngomong ke saya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang tentu saja resmi sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan teman-teman sekalian, kita langsung dengarkan dulu apa yang menjadi penjelasan dari Bapak Pendeta Muri Walianto terkait Ustadz Ahmad Kainama yang sudah dilaporkan ya. Jadi kecaman-kecaman dari pengurus PGI Lampung dan juga dari Jawa Barat itu sudah beredar ya videonya di media sosial, dan kita tinggal menunggu kapan polisi bergerak ya, karena selama ini katakan laporkanlah kalau memang salah gitu ya. Jadi kita selalu katakan selama ini juga bahwa percuma kita melaporkan karena itu lama sekali diproses gitu ya. Jadi buang-buang waktu. Tapi karena memang banyak sekali desakan ya, maka ada yang melaporkan tuh ya. Jadi kita akan lihat apakah itu direspon cepat oleh pihak kepolisian atau justru ditunda sampai tahun depan, dan tahun depan tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir. Setiap saat ada tahun depan ya. Mari dulu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muriwali berikut ini. Kena kali ini ya. Kena kali ini. Dan satu hal lagi yang saya dengar dari orang yang berasal dari kelompok yang melaporkan itu, ini saya dengar langsung dari sumber orang yang melaporkan, saudara ya, bukan dengar katanya dari si A, si B gitu ya, enggak. Ini orang yang langsung ya, kelompok yang langsung melaporkan Kainama ini yang ngomong ke saya, yang kasih informasi ke saya. Itu juga didukung oleh seorang tokoh ya, seorang tokoh toleransi dan tokoh pluralisme ya, dalam hal pluralitas dalam hal keberagamaan begitu di Indonesia, tokoh kebinekaan yang sering bersuara di media sosial begitu ya. Saya tidak usah sebut namanya, saudara ya. Jadi kayaknya ini pelaporan Kainama ini serius, saudara. Ya, jadi saya ingat-ingat juga saya pernah melaporkan Julius ya, tetapi tidak terlalu banyak pihak Kristen yang memberikan support ya, yang memviralkan ya, dan polisi juga saya rasa kesan lambat sekali, padahal sudah naik ke tahap penyidikan ini Julius ini. Tetapi dari polisi Polda Jatim nggak ada kabar sampai sekarang. Saya juga tidak mau membuang-buang waktu ya. Kalau polisi mau urus silakan, tapi kalau saya sudah memberikan seluruh bukti-bukti ya, pemeriksaan BAP sudah selesai semua, dan tinggal polisi ya. Kalau polisi mau lanjutkan silakan, kalau tidak mau juga ya silakan saja. Apakah itu adil atau tidak ya? Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Bapak Pendeta Muri Walianto yang sudah mendapatkan bocoran, dan juga memang orang yang melaporkan Kainama langsung ya, yang memberikan keterangan dan penjelasan kepada Bapak Pendeta Muri Walianto. Dan teman-teman sekalian, tentu tadi dalam statementnya dia katakan bahwa
dia mengingat ketika dia memberikan laporan polisi juga soal Julius HMC ya, atau ada News HMC gitu ya, Hidayah Mualaf Channel ya. Jadi teman-teman sekalian kan suka fitnah tuh. Ya, suka buat adu domba gitu ya. Bahkan video saya banyak yang di edit-editnya ya, dipotong-potongnya, lalu seakan-akan saya itu menghina Islam, seakan-akan saya memojokkan Islam gitu ya. Banyak sekali video-video seperti itu yang dibuat oleh Julius HMC. Bahkan dia pernah mengedit tentang foto Tuhan Yesus Kristus ya. Pokoknya kasar sekali ya, benar-benar kurang ajar. Tapi sudah dilaporkan dan sampai hari ini itu ya kita tepuk tangan saja lah ya. Tepuk tangan saja buat para penyidik gitu ya, yang sudah menerima laporan. Ini kan mualaf nih, bisa-bisa jadi dibiarkan gitu. Dibiarkannya begini, kayak Yahya Waloni pada waktu itu teman-teman sekalian. Inilah bukti yang real bagi kita bahwa memang keadilan untuk minoritas buat Kristen itu tidak ada. Pada waktu itu Yahya Waloni dibebaskan dia dengan satu catatan ya, dia hanya 5 bulan penjara loh ya. Yahya Waloni hanya 5 bulan penjara. Muhammad Kaceh itu saat itu dapat 6 tahun, 10 tahun, tapi tuntutannya itu jatuh di 6 tahun. Apakah sudah dikurangi lagi atau belum, itu kita belum tahu. Nah teman-teman sekalian, Yahya Waloni yang pertama dia adalah seorang mualaf. Ya katanya ya dimaklumilah, seharusnya kan belajar. Dia ini harus belajar, harus dididik dulu. Jadi ya wajar saja dia tidak tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yahya Waloni adalah tulang punggung dalam keluarga, sehingga Yahya Waloni itu dibebaskan teman-teman sekalian ya. Jadi dihukum hanya 5 bulan penjara saja. Padahal dari 2007 sampai 2020 itu Yahya Waloni sudah luar biasanya menghina, menistakan dan memberikan berita-berita bohong tentang kekristenan, dan termasuk pendidikannya dan juga jabatannya selama dia ada di Kristen. Tapi teman-teman sekalian, begitu sudah ya pengadilan yang diadakan antara Muslim ya beragama Islam dengan yang beragama Kristen ya. Dan selalu ada perbedaan. Ibadah-ibadah kita juga dieksekusi teman-teman sekalian, dibubarkan ya. Tapi orang-orang yang membubarkan itu ya tidak memenuhi syarat untuk penistaan agama, karena memang sudah sewajarnya orang Kristen itu dinista gitu. Nah teman-teman sekalian, kali ini ya saya tidak terlalu panjang lebar teman-teman ya. Saya hanya memberikan berita itu, bahwa apa yang teman-teman selama ini sampaikan bahwa laporkan. Nah nih sudah ada orang yang melaporkan loh. Dari pihak Muslim juga ya, laporkanlah kalau memang ini, laporkanlah gitu. Ya ini yang selalu kita katakan, bahwa kalau dilaporkan pun itu buang-buang waktu. Ya, nah kali ini kenapa Ustadz Ahmad Kainama itu dilaporkan? Mari kita menonton ya video-video Ahmad Kainama yang menghujat kekristenan, menghina kekristenan yang sampai di telinga PGI pastinya. Dan oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung cek saja videonya berikut ini. Oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun mungkin. Disetujui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Gimana ini? Ini gimana ini? Habis diajak-ajak itu surat Al-Ikhlas. Mengganggu benar. Tapi yang dibilang mengganggu pasti orang Islam. Radikal, anti toleransi. Tahu ayat ini nih untuk menghina. Enggak menghina, bos, kita baca doa. Enggak ada penghinaan di sini. Ini justru memuliakan. Belum tentu kalau saya nggak ngomong gini, Ustaz tahu doa ini. Ustaz, kalau saya nggak ngomong, Ustaz tahu doa ini. Ini namanya justru mempromosikan mereka atas kegoblokan mereka. Maaf. Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Tapi ketika ditanya, apakah pernah ketika saat masih Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah. Buktinya Yohanes 20:15. Bagaimana mungkin
dia panggil perempuan itu gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Gune, my wife. Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama namanya Marta. Kakak kedua namanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Ketiga namanya Maria Magdala. Inilah perempuan yang dipanggil oleh Yesus sebagai istriku. Ketika Yesus menikah, kenapa orang Kristen marah? Nah, mestinya kan orang Kristen nggak marah ini. Mestinya nggak marah. Mestinya Gini, nggak marah. kita Mestinya kembali lagi. Malah justru yang berterima kasih itu mesti para Romo ya. Iya. Romo selama ini kan nggak boleh nikah. Nikah aja udah. Nikah kan Karena jadi Yesus menikah. enak gitu. Ya harusnya mereka berterima kasih dengan kita bongkar-bongkar ya. Kita Iya. lihat sejarah lah. Kita lihat sejarah bahwa ternyata Yesus itu menikah. Menikah. 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton dari Ustaz Ahmad Kainama. Begitu hebatnya dia ya untuk menghujat kekristenan gitu ya. Ya, memang ngeri sekali teman-teman sekalian. Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lalu lahirlah Yesus Kristus yang disebut dengan Tuhan, ya, yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen tuh. Kedua, tadi kita lihat bahwa dia juga mengatakan bahwasanya Yesus Kristus itu sudah menikah. Bahkan dada istri-istri Yesus itu belum tumbuh teman-teman sekalian, ya. Dan juga Yesus sudah punya anak. Dan ini terus yang disampaikan oleh mereka yang menghujat kekristenan. Dan kita akan nantikan teman-teman sekalian seperti apa proses hukum yang akan diberlakukan, yang akan diberikan kepada penghujat kekristenan. Apakah ini hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 5 bulan lagi gitu ya. Jadi kita akan nantikan saja. Atau teman-teman sekalian, ini kasus kalau sudah masuk ke penyidik, sudah dilaporkan ini, apakah ya diproses atau tidak, ditangkap atau tidak ya. Kita akan nantikan informasinya karena kita akan update terus kasus ini ya, apakah memang pihak kepolisian langsung bergerak ya, karena sudah beberapa pihak yang melaporkan Ustadz Ahmad Kainama. Sekian video kali ini teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.